Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Indonesia. Dan pemirsa, pandemi COVID-19 telah berdampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Data menunjukkan dampak pandemi telah membuat pertumbuhan ekonomi nasional minus 4 kuartal berturut-turut. Nah, dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung, dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar dapat mendorong perekonomian masyarakat tetap tumbuh dengan mengoptimalkan potensi. Lantas, strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah agar laju ekonomi tetap bergerak sehingga mampu meminimalkan dampak dari pandemi? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami studio Bupati Pilih Morowali Utara, Bapak Delis Julkarson Hey. Selamat pagi, Selamat pagi, Bang Sam. Bang. Bang, ini selamat karena sudah terpilih menjadi dan sudah dilantik ya, Ya. Menjadi Bupati Morowali Utara. Ini yang kedua berarti, yang terpilih yang kedua berarti tahun ini, Bang. Ya, Bupati definitif yang kedua. Ya. Hasil pemilu kada. Dan kebetulan Bapak Wakil jaga kandang. Ya. Nah, Bang, saya ingin tahu, Bang, apa motivasi awalnya sehingga mengajukan diri untuk maju menjadi bupati awalnya? Ya, tentunya pertama menjadi motivasi adalah karena melihat kondisi daerah kami. Morowali Utara itu adalah daerah yang dianugerahi Tuhan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Morowali Utara itu lengkap, Pak. Potensinya mulai dari sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, sektor kelautan, sektor kehutanan, semuanya lengkap. Sementara wajah kabupaten kami tidak menunjukkan sebagai wajah kabupaten yang kaya. Oke. Di mana angka kemiskinan masih tinggi, IPM masih rendah, kemudian angka pengangguran juga masih tinggi. Sehingga itu mendorong kami untuk ikut berkontribusi memperbaiki dan menata daerah ini. Oke, sepanjang yang Bang Delis tahu, apa sih yang menjadi penyebab kenapa Morowali Utara ya kasarnya terbelakang lah, ditinggalkan lah waktu itu sebenarnya? Ya, salah satunya adalah karena yang pertama dalam strategi pengembangan dan pembangunan daerah tidak fokus mengatasi persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Oke. Sehingga perencanaan, kemudian program yang kita canangkan, kemudian penganggaran itu tidak fokus menyelesaikan persoalan utama masyarakat. Yang kedua, bahwa dengan investasi yang masuk, dengan industrialisasi yang masuk ke Morowali Utara, itu tidak terasakan oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga ini kemudian yang membuat daerah ini dengan potensi yang begitu luar biasa, tapi tetap wajahnya menunjukkan wajah daerah yang tertinggal. Oke, nah pemerintah nih melalui Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 4,1 sampai 5,1%. Nah, struktur perekonomian ditopang oleh sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan seperti yang tadi Abang bilang. Nah, bagaimana komentar Bapak terkait proyeksi seperti ini? Karena mungkin targetnya apakah terlalu besar untuk Bang Deli sendiri atau seperti apa, Bang? Saya pikir membangun optimisme itu sah-sah saja. Artinya kita membuat target yang besar untuk memacu untuk segenap stakeholder, segenap baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk bergerak cepat untuk bisa mengatasi persoalan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Tapi tentunya harus ada perhatian yang khusus dan juga strategi khusus untuk mewujudkan itu. Nah, kita tahu bahwa 3 faktor utama, 3 sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya kita bicara daerah Morowali Utara adalah yang pertama sektor pertambangan. Yang kedua adalah sektor pertanian dan perkebunan, yang ketiga adalah sektor konstruksi. Nah, ini yang coba kita bagaimana perencanaan sehingga 3 sektor pendukung utama ini bisa menstimulus, menggerakkan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional ini bisa meningkat. Nah, inovasi apa yang Bang Delis rencanakan untuk 5 tahun ke depan? Ya, ini memang saya kemarin dalam Central Sulawesi Investment Forum, saya sempat mengkritisi. Karena di tengah Sulawesi Tengah ini adalah dengan pertumbuhan ekonomi ketiga terbesar di Indonesia setelah Papua, Maluku, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah juga adalah daerah dengan investasi ketiga terbesar juga di Indonesia. Tapi ya tadi anomali yang saya sampaikan bahwa terjadi angka pengangguran yang meningkat, angka kemiskinan yang tidak menurun signifikan, kemudian Gini rasio juga yang masih tetap landai, sehingga harus ada strategus. Nah, apa itu? Kenapa seperti itu dulu? Yang pertanyaannya. Pertama, kami bahwa sektor pertambangan dan industri pendukung ini belum maksimal menyerap tenaga kerja lokal. Yang kedua juga sektor pertambangan dan industri pendukung ini belum maksimal menyerap atau memberi peran bagi UMKM untuk berkontribusi. Sektor pertanian juga masih didominasi oleh para pemain besar.
Nah, kalau kita berbicara dengan tadi yang Abang bilang bahwa SDM-nya bukan dari daerah setempat. Apakah memang itu sejalan dengan misalkan contohnya adalah memang pendidikan orang setempat atau SDM-nya, pembangunan SDM seperti apa yang ingin Anda lakukan? Ya, terkait angka pengangguran yang cenderung meningkat, memang salah satu persoalannya adalah SDM kita tidak siap Ya, dengan industri yang masuk. betul. Maka jalan keluarnya adalah bagaimana duduk bersama dengan para investor, para pelaku usaha untuk mensinkronkan. Saya mengatakan kepada beberapa para investor yang saya temui, saya mengatakan berikan kami kebutuhan rencana kebutuhan tenaga kerja beberapa tahun ke depan, sampai 2-3 tahun ke depan. Biar kami daerah bersama-sama pelaku usaha mempersiapkan mereka, sehingga mereka menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja hari ini. Yang prioritas yang diprioritaskan program prioritas 5 tahun ke depan ini seperti apa Bang Delis? Ya, kalau kami fokusnya yang pertama untuk peningkatan IPM, yaitu tentunya sektor kesehatan. Bagaimana aksesibilitas kesehatan bisa meningkat dan bermutu tentunya. Yang kedua juga peningkatan pendidikan yang bisa menghasilkan lulusan yang unggul dan bersaing, siap masuk dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah penataan infrastruktur, peningkatan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah, karena geografis Kabupaten Muara Utara itu masih banyak daerah-daerah yang terisolasi. Sehingga dengan peningkatan infrastruktur yang menjamin konektivitas, kami berharap semua bisa daerah ini terkoneksi. Karena banyak potensi pertanian di daerah pedalaman, kemudian potensi perikanan di daerah-daerah pesisir yang belum maksimal karena konektivitas yang tadi belum terjalin. Kemudian penataan ibu kota wilayah, ibu kota Kolondale sendiri, kemudian penataan birokrasi tentunya sebagai ujung tombak untuk mewujudkan semuanya ini. Nah, kita ngomong soal birokrasi tadi, apakah memang sebenarnya selama ini yang Abang ketahui ya, hingga akhirnya Abang terpilih, apakah memang birokrasi di Morowali Utara terkesan memang agak susah sebenarnya? Ya, sebenarnya Morowali Utara punya potensi sumber daya manusia yang baik. Tinggal bagaimana leadership ini bisa menggerakkan mereka untuk mau bekerja secara maksimal, mengerahkan segala potensi mereka dengan termanage dengan baik, terarah, sehingga pencapaian tujuan baik visi misi maupun program prioritas kita ini bisa tercapai. Nah, Bang, kita ngomongin soal pandemi COVID nih, setelah 2 tahun, seperti apa yang Abang lihat kondisi perekonomian di Morowali Utara sebelum, bahkan sampai saat ini setelah COVID sudah masuk tahun kedua ya? Iya, Morowali Utara sendiri sebenarnya tidak terlalu terdampak secara ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi kita tetap positif di masa-masa pandemi COVID ini. Nah, kenapa? Ya itu tadi, karena tiga sektor penggerak utama ini masih tetap eksis, pertambangan, kemudian pertanian, dan juga sektor konstruksi, jasa konstruksi. Secara khusus pertanian malah mengalami peningkatan. Jumlah lahan tidur ini berkurang, karena orang takut berjumpa sehingga akhirnya larinya ke kebun, berkebun, bertani. Sehingga pertanian ini malah meningkat di masa-masa pandemi. Produktivitas pertanian juga meningkat. Kalau pertambangan nih, saya sempat mencari tahu gitu bahwa sempat Abang bilang bahwa tambang di Morowali ini tidak teratur. Seperti itu kalau nggak salah saya baca. Apakah memang benar seperti itu? Dan apa langkah yang memang ingin Anda lakukan ke 5 tahun ke depan setelah terpilih? Khusus pertambangan? Ya. Ya, khusus pertambangan tentunya yang pertama ya kita mengharapkan bahwa pertambangan ini bisa ramah lingkungan. Yang pertama. Yang kedua juga tentunya sektor pertambangan ini bisa memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal, pelibatan UMKM dalam sektor-sektor pendukung pertambangan ini, sehingga benar-benar dampak ekonomi dari pertambangan ini bisa terdistribusi secara merata. Kita harapkan juga sektor investasi dan pertambangan yang masuk itu bisa menambahkan pendapatan asli daerah. Karena hari ini belum signifikan juga peningkatan PAD kami dengan masuknya industri dan pertambangan yang masuk ini. Dan memang itu memang akan Anda sudah Anda mapping berarti semua rencana tersebut, dan memang akan dilaksanakan. Apakah ada program 100 hari ke depan atau seperti apa, Bang? Ya, program 100 hari ke depan kami yang pertama penataan birokrasi, biar ini bisa bergerak cepat, karena waktunya pendek, kita harus bergerak cepat, membuat lompatan-lompatan, sehingga cepat pencapaian target kita. Yang kedua adalah kami menerapkan bagaimana dalam waktu 100 hari ini, pendidikan gratis bisa kami terapkan, pembahasan biaya sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat Morowali Utara itu
tercover semua dengan asuransi kesehatan. Baik, kita tahan dulu Bang Delis, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan dialog kami. Usai jeda berikut, tetap bersama kami di Good Morning Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Good Morning Indonesia dan masih dengan Bupati Morowali Utara, Bang Delis. Bang Delis, ini basic seorang dokter di kasus pandemi COVID seperti ini. Meskipun memang tadi Abang bilang bahwa pandemi tidak terlalu berdampak di Kabupaten Morowali Utara. Untuk ekonominya ya. Ya, namun apa yang strategi apa yang akan Anda terapkan untuk menangani jika misalkan ada mulai perkembangan kasus positif, misalkan lah amit-amit lah misalkan bahwa terkenal Morowali Utara. Strategi apa yang Abang udah siapkan? Ya, tentunya yang pertama protokol 5M itu harus tetap jalan. Pakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, meminimalisasi keluar rumah. Nah, kemudian yang lain adalah ketika kasus itu terjadi, maka 3T ini harus kita terapkan. Bagaimana testing, tracing, dan treatment. Selama ini kelemahan kita, tracingnya yang kurang. Oke, apakah karena dana kah atau karena SDM-nya yang kurang atau seperti apa, Bang? Ya, bisa kesiapan dana bisa menjadi faktor yang penentu. Tapi saya pikir kalau kita serius untuk menangani ini, kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan itu. Jadi memang masalahnya di tracing. Hingga saat ini sudah ada yang positif belum sih Bang di Kabupaten Morowali Utara sendiri sebenarnya? Angkanya menunjukkan makin penurunan semakin hari. Berarti sudah hijau berarti di sini? Sebagian besar kita kuning dan hijau ya. Jadi warga sudah bisa berinteraksi seperti biasa berarti ya? Ya. Nah, kita tahu kayak tadi kita sudah berbicara bahwa Labengki itu kan di Morowali. Nah, ini Morowali Utara adalah salah satu mungkin tempat wisata untuk masyarakat pada umumnya yang baru nggak sih ini Bang? Apa yang ditawarkan oleh Morowali Utara khususnya di bidang pariwisata sebenarnya? Ya, Morowali Utara ini kemarin saya katakan ini the small paradise. Artinya banyak potensi-potensi wisata yang hari ini belum dikembangkan secara maksimal. Kita punya laut dan sekitarnya Teluk Kemori itu sangat indah. Kemudian kita punya juga wisata trekking untuk di suku-suku terasing, itu kita belum kembangkan. Kita punya suku-suku terasing. Kalau di Brasil itu bisa bermalam di hutan Amazon itu bayarannya mahal. Morowali Utara gak usah mahal-mahal. Kalau Bang Sam pingin ke sana, kita siapin. Ada apa aja sih Bang di sana? Apa suku apa sebenarnya yang kalau tadi Abang bilang kita Amazon. Nah, di Morowali Utara sendiri apa Bang? Sana ada komunitas penduduk asli sana, itu suku Tawana. Mereka lebih banyak berdiam di daerah pegunungan. Nah, ini berdiam di tengah-tengah komunitas mereka ini sebenarnya sangat menarik. Ini salah satu potensi yang coba nanti kita jual kepada turis khususnya sementara ini untuk turis domestik. Tapi potensi wisata bahari kita juga sangat luar biasa. Laut Morowali Utara itu sangat indah. Bisa disaksikan di layar ini ya. Layar. Ya. Kalau apa sih Bang yang kira-kira akan menjadi primadonanya di Morowali sendiri? Ya, Teluk itu sendiri itu menjadi destinasi wisata yang menarik. Sebagian besar tamu-tamu kita dari Jakarta ketika melihat kota Kolondale dengan teluknya seperti itu, semuanya sangat tertarik. Hingga mereka bahkan ada yang tertarik langsung untuk berinvestasi di sektor pariwisata. Seperti itu. Dan memang biasanya kan birokrasi itu agak sulit terkait dengan pariwisata. Seperti tadi Abi bilang bahwa ada yang niat berinvestasi seperti itu. Apakah mungkin orang Indonesia atau mungkin orang luar negeri juga boleh berinvestasi takutnya. Apa yang memang pakem-pakem apa yang Abang siapkan untuk di bidang pariwisata sendiri sebenarnya? Secara general, saya selalu menyampaikan kami akan seramah mungkin terhadap investasi di semua sektor, termasuk pariwisata. Apa yang bisa kami bantu untuk permudah, kami akan permudah. Perizinan apapun kami akan bantu untuk permudah. Sepanjang investasi itu ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap masyarakat. Itu aja kuncinya, kata kuncinya. Ya, artinya bahwa investasi yang masuk itu berkontribusi
kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan juga tentunya tetap menjaga lingkungan. Oke, ini diberi amanah oleh rakyat Morowali Utara selama 5 tahun ke depan. Target apa sih yang ingin eh, Abang cari sendiri sebenarnya? Yang ingin Abang raih selama 5 tahun ke depan ini apa? Yang pertama tadi yaitu tadi, IPM harus meningkat. Oke. Kemudian yang kedua bahwa pendapatan per kapita harus meningkat. Angka kemiskinan harus menurun. Kemudian angka pengangguran harus menurun. Kemudian infrastruktur yang menjamin konektivitas antar wilayah ini harus terbangun. Hari ini status jalan di Morowali Utara masih 50% kurang lebih yang status rusak dan rusak berat. Ini coba kita perbaiki supaya dalam 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ini bisa tuntas. Oke, koordinasi sendiri dengan gubernur sendiri seperti apa sih Bang? Apa yang Anda inginkan dengan kerjasama dengan pemerintah Sulawesi Tengah kalau nggak salah benar ya? Ya, seperti apa Bang? Ya tentunya kalau ingin daerah Morowali Utara bisa dibangun dengan baik dan dipercepat pembangunannya, maka suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena sebagian besar dana-dana pembangunan juga, apalagi infrastruktur dan yang lainnya, ini bisa bersumber dari pendanaan dari dana APBD provinsi ataupun juga dari bersumber dari APBN. Oke, Bang, apa sih yang ingin Abang tawarkan ke Morowali Utara ketika apa yang berbeda dari seorang Bang Deli sendiri dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya untuk Morowali Utara sendiri? Meskipun Abang kita tahu dokter, tapi kan takutnya orang berpikir bahwa kok dokter ada urusannya dengan birokrasi seperti ini, seperti apa gitu. Nah, apa yang ingin Anda Anda katakan untuk meredam pemikiran seperti itu? Ya tentunya saya mengatakan sebagai seorang dokter ini kita terlatih urutan berpikirnya, mulai dari anamnesa, kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian diagnosa, kemudian terapi. Nah saya melihat daerah juga seperti itu. Dari hasil pengamatan, dari hasil berjumpa langsung dengan masyarakat, penyerapan aspirasi, kemudian pengamatan langsung, ini pemeriksaan penunjang ini kalau di kedokteran, saya sampai pada kesimpulan, oh ini penyakitnya nih, diagnosa. Setelah saya menentukan diagnosanya penyakit apa persoalan daerah ini, baru saya menentukan solusi berdasarkan persoalan itu. Nah kelemahan selama ini, kelemahan selama ini adalah perencanaan yang kurang terarah, kurang terarah untuk mengatasi apa yang menjadi persoalan utama masyarakat. Sehingga itu tidak menjawab, tidak bisa menyelesaikan persoalan utama. Karena perencanaan tidak berangkat dari apa persoalan yang ada. Harusnya kan terapi ini berangkat dari apa diagnosa. Ya, seperti itu. Nah, itu tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ya? Belum maksimal, belum maksimal. Saya nggak bisa bilang. Nah, kita yang kita tahu ya, bahwa yang saya tahu mungkin secara pribadi, bahwa Sulawesi itu agak keras sebenarnya. Nah, bagaimana Anda meredam pemikiran-pemikiran lain yang maksudnya yang berbeda dengan Bang Heli sendiri sebenarnya, Bang Heli sendiri? Ya kadang-kadang orang Sulawesi itu suaranya aja keras Pak. Ya, itu memang anggapan orang gitu. Ya, Saya pikir, orangnya baik-baik Pak. Orang Sulawesi gitu loh. Seperti apa sih Bang sebenarnya yang terjadi sendiri di Morowali Utara? Karena kita tahu bahwa kalau nggak salah mohon dikoreksi bahwa terpolarisasi menjadi dua waktu itu kan. Ya. Nah, bagaimana merangkul pendukung atau dari lawan Bang Deli sendiri untuk 5 tahun ke depan? Setelah kemenangan, kemudian setelah dilantik, saya selalu mengajak. Morowali ini adalah daerah kita bersama. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu. Dulu kita boleh berbeda, dukungan itu sah-sah saja dalam politik dan dalam demokrasi. Setelah pertarungan selesai, pemilu kada selesai, ayo kita bergandengan tangan. Mari kita bangun sama-sama daerah ini yang kita cintai. Karena yang akan merasakan nantinya ya semua masyarakat Morowali Utara. Karena itu saya selalu mengajak dalam setiap kesempatan. Karena dulu 2 kandidat, saya mengatakan tidak ada lagi nomor 1, tidak ada lagi nomor 2. Yang ada cuma nomor 3, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila. Ya. Terakhir Bang, harapan secara umum apa sih terkait bangsa? Misalkan dari sisi ekonomi lah, dari sisi kesehatan lah, dari sisi SDM seperti yang tadi Abang selalu ucapkan lah. Apa sih Bang harapan Abang di 5 tahun ke depan ini? Ya tentunya harapan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kemudian pemulihan ekonomi ini bisa kembali berjalan dengan baik. Semoga masyarakat yang terdampak ini bisa segera pulih perekonomiannya. Dan tentunya harapan kita, saya mengatakan juga kemarin dalam forum itu bahwa
kita berharap ada intervensi dan ada apresiasi, ada reward dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pertumbuhan ekonomi nasional ini hasil kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil kontribusi daerah. Tentunya daerah-daerah yang berkontribusi positif menyumbangkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah sehingga artinya meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi nasional harus diberikan perhatian khusus, insentif khusus, bahkan stimulus, reward dari pemerintah pusat. Kemarin saya mengatakan bahwa sangat disayangkan, nah itu tadi, kita daerah investasi 3 terbesar di Indonesia, tapi kondisi infrastruktur jalan kita masih sangat parah. Kita berharap daerah-daerah seperti Morowali Utara yang menyumbangkan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional itu mendapat perhatian khusus, baik dalam dana bagi hasil misalnya, atau juga dalam dana-dana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah itu. Sehingga masyarakat merasa berterima kasih. Kekayaan alam kami diambil, daerah kami bisa dibangun dengan baik. Oke, Seperti itu harapan kami kepada pemerintah pusat. Oke, baik. Berarti semua harus ada give and take-nya berarti Ya. ya. Seperti itu ya, Bang Delis. Bang Delis, terima kasih sudah bergabung bersama Terima kasih, Bang Sem. kami di Good Morning Indonesia pada pagi hari ini. Semoga selalu. sukses 5 tahun ke depan. Amin. Morowali Utara semakin maju ke depannya. Amin. Dan pemirsa, dialog ini menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini di Good Morning Indonesia. Saksikan pertandingan Piala Eropa hanya di RCTI dan Soccer Channel 101 MNC Vision. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Akhir kata, saya Samuel Purba. Selamat beraktivitas. MNC News Channel, channel berita Pilihan Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa.